Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu. Duduknya dinyamanin ya, Iya. senyaman-nyamannya mungkin. Iya, siap. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa? Kan tadi kan Mbak chat saya ya, katanya mau konseling sama saya. Nah, kita kan belum kenalan, coba Mbak perkenalan dulu sebelumnya. Ya, nama saya Francisca Cabrera ya, Bu. Biasa dipanggil Rini atau biasa dipanggil Francisca juga. Oke, ibu panggilnya Mbak Rini aja ya. Iya. Dan ibu juga mau minta maaf karena ibu suruh Mbak Rini ini kesini. Kan kita nggak mungkin ya konseling di kampus karena musim pandemi ini benar-benar kita nggak boleh di kampus ya. Iya benar Bu, tapi ya nggak apa sih Bu. Saya juga ibaratnya tuh rumah ini kan nggak terlalu jauh sih dari kos saya. Kalau boleh tahu Mbak Rini ini semester berapa? Nah, saya sekarang semester 5. Semester 5? Iya. Jurusan apa Mbak Rini? Jurusan manajemen Ibu. Oh, sama nanti kayak ibu juga ya? Iya, betul Bu. Jadi konselor juga. Kalau boleh tahu gimana kuliahnya, lancar apa gimana? Sejauh ini sih lancar-lancar aja ya Bu. Tapi ya nggak lancar-lancar kayak selancar offline ya Bu ya. Kalau online sih pasti ada banyak halangannya juga sih Bu. Apalagi kuliah online itu kan gak senyaman kuliah offline ya Bu. Ketika dosennya itu bicara lewat HP kan gak gak senyampe sama kalau kita bertemu langsung gitu kan Bu. Dan jujur saya mengalami kesusahan dalam menerima materi juga Ibu. Karena biasanya kita kan bertemu langsung kita tuh lebih kerasa aja gitu, kayak suasananya tuh enak dan menerimanya enak. Ketika kita secara online kan ibaratnya itu emosi kita kan nggak keluar sih, jadinya ya nggak kerasa banget kuliahnya. Terus tugasnya ya lebih banyak dibanding di saat kita itu online. Dan namanya kita online kan juga bisa ketemu teman-teman, jadi kebanyakan tugasnya ngerjain sendiri ya. Walaupun kalau kita kuliah biasa kan bisa saling bantu sama teman-teman gitu, kalau ada tugas bisa saling membantu. Walaupun walaupun banyak mainnya, tapi kan yang penting kan kita happy kan, tugas kita bisa selesai dan nggak stres. Tapi sejauh ini aman kan perkuliahannya Mbak Rini? Aman aja sih Bu. Alhamdulillah. Mbak Rini kesini kan pasti akan melakukan konseling kan ya. Kalau boleh tahu Mbak Rini sebelumnya itu udah pernah melakukan konseling apa belum? Kalau melakukan konseling ya Bu ya, sejauh yang saya pelajari selama ini tentang konseling, paling yang layanan bimbingan konseling yang pernah saya lakukan itu bimbingan karir saya SMA dulu. Tetapi kalau untuk konseling seperti kita konseling sesungguhnya itu kita benar-benar konseling ya, itu saya belum pernah melakukannya ya Bu ya. Mungkin karena saya juga guru saya juga gak terlalu gimana juga, saya juga kurang memahami, mungkin karena kurang kurang guru BK-nya, atau ya mungkin karena layanannya itu mungkin karena siswanya banyak, akhirnya nggak bisa merampung semua, akhirnya yang penting-penting aja. Jadi mungkin itu yang buat saya juga kurang tahu gitu, layanan BK yang konseling sebenarnya seperti apa. Tapi apakah di kampus Mbak Rini tidak ada praktek konseling Mbak? Ada Bu, tapi kan kita kan praktek kan untuk menjadi seorang konselor, bukan menjadi konseling. Kalau jadi konselor ya saya praktek, tapi kalau jadi konseling ya kalau sesama teman kan pasti beda ya Bu. Rasanya kalau kita ke konselor langsung kan pastinya rasanya beda. Iya benar banget. Jadi di sini kan Mbak Rini sudah tahu kan, Mbak Rini juga jurusan bimbingan dan konseling juga kan. Apa Ibu perlu menjelaskan lagi konseling dan lain-lainnya? Terserah Ibu sih Bu, nggak apa-apa kalau mau dijelaskan. Ibu jelaskan aja ya supaya konseling kita itu kayak benar-benar konseling gitu ya. Biasa juga kayak ada gambaran gitu kayak konselor sesungguhnya itu seperti apa. Jadi proses konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional yaitu konselor. Di sini Ibu sebagai konselor ya, Mbak Rini sebagai konseli, di mana Mbak Rini itu sedang mengalami masalah atau hambatan yang diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya. Tapi di sini yang menemukan solusinya itu Mbak Rini sendiri. Dan dalam konseling itu ada beberapa asas, Mbak Rini sudah tahu kan. Ada, Ibu ambil 3 aja ya yang terpenting. Yang pertama kesukarelaan, kemudian ada keterbukaan dan kerahasiaan. Mbak tahu kan? Iya. Udah tahu sendiri, maaf Ibu belibet ngomongnya. Ya pelan aja Bu. Soalnya ibu grogi.
Maaf ya Mbak ya. Oke, udah tahu kan itu tadi semuanya kan Mbak ini udah kuliah Iya. jurusannya konseling kan. Iya. Ibu nggak perlu menjelaskan lagi ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Oke, di sini Ibu pengen tahu sebenarnya apa sih yang menjadi masalah Mbak Rini itu? Jadi begini Bu, permasalahan saya ini tuh tetap tadi karena pandemi ini ya mungkin Ibu tahu sendiri banyak mahasiswa bukan selain saya saja, mungkin hampir semua siswa itu merasakan yang namanya ketidaksenangan kepada masa pandemi. Iya. Masa Covid ini. Benar Memang sekali. tahu kan dendam saya aku. Nggak selesai malah Iya, PSBB lagi ya. habis itu lagi Bu, apalagi kan ya apalagi buat saya yang rantau ini nggak bisa pulang, teman-teman saya pada udah kita itu stres karena kuliah online, stres juga nggak bisa ketemu orang tua, apalagi sekarang udah semester tua kita udah nggak punya kesempatan buat ketemu orang tua lagi, tapi ya bagaimana lagi ya Bu ya, udah menjadi takdir, tapi tapi tetap tidak susah untuk menerima gitu Bu. Tapi seiring berjalannya waktu, dukungan dari orang tua juga ya mencoba buat terima sama keadaan. Nah, sedangkan masalah saya Bu, itu kan kita kan sama online ini kan kuliahnya kan online ya Bu ya, online seperti saya bilang tadi nggak enak. Waktu materinya itu nggak terlalu sampai kayak gimana ya Bu, kayak feelnya itu kurang dapet aja gitu Bu ketika secara online. Sedangkan tugasnya itu hampir tiap mata kuliah itu pasti memberi tugas. Nah, deadline-nya itu pun kadang terlalu berdempetan. Nah, kan yang namanya tugas itu kan ya cukup susah sih Bu. Yang namanya tugas ya, kita diberi tugas dalam keadaan kita itu kuliah itu nggak terlalu sama materinya. Nyambung gitu. Iya, karena memang online itu cukup membuat kita kesusahan untuk menangkap apa yang diajari sama dosen ya. Terus ada tugas nih ya Bu, masih nggak apa-apa, cuma ditambah lagi secara online ini kan kita kan nggak ketemu teman-teman sih. Kita punya kesibukan masing-masing, karena punya tugas akhirnya kita tuh nggak punya waktu untuk pribadi komunikasi gitu loh. Komunikasi pun kan nggak semua orang itu pasti di online semua kan enggak. Padahal kalau kita kuliah online sih bisa saling membantu gitu loh kan, ya namanya kita teman, kita punya kekurangan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, selama kita itu nggak berbuat curang kan nggak apa-apa ya Bu ya, kita saling membantu. Ibaratnya seperti itu. Nah, masalahnya di sini adalah saya itu tipenya itu orangnya kalau nggak diperiksa dulu tugasnya sebelum dikumpul, seperti yang saya bilang tadi kayak nilainya itu kan kedekatan, kedekatan. Nah, kalau saya nggak periksa 2-3 kali dulu, di scroll dulu sampai bawah satu persatu, Dibaca gitu ya dibaca, nggak nyaman saya, nggak tenang gitu. Dan karena itu pernah kejadian saya itu sebelumnya kayak 3 atau 4 minggu yang lalu itu pernah saya ngumpul kan ya di salah satu media dari kampus kita, dan untungnya bisa ditarik kembali tugasnya itu. Saya salah kirim ya, karena judulnya itu sama di depannya. Nah, tapi yang bedanya itu adalah yang satu itu saya udah fix kan, yang satu itu belum. Jadi ya karena depannya itu sama, saya klik deh yang belum fix. Iya, belum fix. Untungnya saya kepikiran, tiba-tiba saya buka lagi, saya periksa lagi, ternyata untung aja saya periksa, kalau nggak saya ngirim tugas yang salah Bu. Dan kejadian itu, kegagalan itu, kesalahan saya itu jadi momok saya buat jangan sampai saya kecolongan lagi. Kayak jangan sampai saya itu kecolongan dalam artian itu salah lagi, coba untuk meriksa lagi. Tapi masalahnya dengan deadline waktu yang terlalu berdempetan ini, dan kita kan di rumah kan, di kos kan juga nggak, ibaratnya itu kan namanya anak kos ya Bu, apa-apa kita tuh ngurus semua itu ngurus sendiri, mulai dari makan sampai yang semuanya itu ngurus sendiri. Dan nggak kita itu bangun tidur langsung udah siap semuanya kan, enggak kan, semua itu harus kita buat sendiri. Terus kuliah online juga, nah itu kadang buat kita kan kayak agak lupa juga sama waktunya. Untung aja ada teman-teman yang itu ngingetin, ngirim tugas nah, iya. Akhirnya gara-gara buru-buru ngirim itu kan, jadi kan nggak keperiksa Bu. Dan itu kejadian 2 hari yang lalu saya ngirim kayak gitu, dan itu mengganggu pikiran saya. Jadi saya kepikiran dan lumayan stres juga Bu. Stres. Iya. Oke, itu tadi yang dapat saya ambil dari pembicaraan Mbak Rini itu tadi ya. Mbak Rini itu merasa kurang nyaman dengan adanya kuliah online ini karena tugasnya yang terlalu berdempet-dempetan dan banyak dari semua dosen kan biasanya seperti itu ya.
Terus Mbak Rini itu tipenya itu orangnya mungkin menurut Ibu Mbak Rini perfeksionis, harus dilihat dulu 1 sampai 2 kali, kalau belum fix belum dikirim seperti itu ya. Dan ada kejadian di mana Mbak Rini itu mengirim tugas Mbak Rini itu yang salah itu, dan itu membuat Mbak Rini itu menjadi nggak tenang seperti itu. Iya, betul Bu. Kalau boleh Ibu tahu itu nggak tenangnya itu seperti apa Mbak? Lebih ke kayak saya takut kesalahan saya bukan hanya dari segi salah mengirim ya Bu. Saya juga takut isi dalamnya ibaratnya itu Bu, saya pengen itu di tugas saya mencurahkan semua yang saya bisa Bu. Ketika saya itu salah mengirim, saya namanya mesin ya Bu. Iya. Mesin itu kan nggak bisa dipercaya 100% ya. Bisa aja saya salah klik atau laptop saya agak itu kan, jadinya apa yang saya udah masukin itu nggak kemasukan. Nah akhirnya kan dengan saya lihat lagi kan saya bisa merhatiin lagi, oh berarti semuanya udah lengkap, saya curahin semuanya dan tinggal saya kirim baru saya tenang. Kalau nggak dilihat dulu saya takutnya itu ada sesuatu yang salah tadi di pengerjaan saya yang terakhir. Tapi kalau menurut Mbak Rini dalam pengerjaan yang sudah dikerjakan Mbak Rini apakah ada apakah menurut Mbak Rini itu tidak maksimal? Kalau dari pengerjaan saya tentunya maksimal Bu, tapi aku lebih nyaman ketika saya itu memeriksa kembali 2-3 sebelum mengirim. Dalam artinya saya sudah tahu bahwa saya sudah mengerjakan semuanya. Ini tuh cuma proses di mana saya itu benar-benar sudah memeriksa kembali gitu Bu, apakah semuanya sudah pada tempatnya masing-masing, tinggal dikirim. Terus kalau boleh Ibu tahu, kesalahan itu tadi apakah Mbak Rini hanya mengalami 1 kali atau 2 kali atau 3 kali? Baru sekali sih Bu. Baru sekali, dan Mbak Rini sudah merasa tidak nyaman seperti itu ya? Betul Bu. Oh, berarti Mbak Rini terlalu fokus pada kesalahan pertama itu tadi ya? Iya Bu, karena gimana ya, karena saya mengakui bahwa itu bagian dari diri saya orangnya mikiran jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya ketika saya merasakan ada keganjalan itu akan menjadi pemikiran saya ke depannya. Dan saya itu satu sisi itu saya ya bersyukur juga saya punya sifat di mana saya itu orangnya hati-hati, kan saya teliti ya Bu ya, akhirnya kan saya bisa mengurangi kesalahan saya. Tetapi di satu sisi hal itu juga membuat saya itu kepikiran juga di saat saya melakukan kesalahan. Kepikiran nggak tenang gitu ya? Nggak tenang, kayak apa ya Bu, sehari-hari itu saya bahkan saat mandi pun saya kepikiran Bu. Saya juga kayak badan itu masih kepikiran, rambut masih kepikiran. Kalau boleh Ibu tahu itu kalau bisa diskalakan ya, itu dari 0 sampai 10 itu berapa posisinya? Mungkin 5,5 deh Bu. Oh, setengah berarti ya? Iya, setengah lah, lebih dikit. Oke. Nah, terus tujuan Mbak Rini untuk konseling ini tadi apa? Tujuan saya tentunya itu saya sih nggak mau menghilangkan sifat saya, namanya sifat kan nggak semudah itu. Iya, dan kan ada sisi positifnya sih dari saya lebih hati-hati tadi, saya lebih teliti. Tetapi satu sisi saya nggak nyaman dengan ketika saya sudah, berarti kan kita lebih down ketika kita punya memori yang buruk sih Bu ya. Karena saya udah punya memori yang buruk tentang hal itu menjadi pemikiran saya ke depannya ketika saya salah lagi. Terus kira-kira yang sudah dilakukan Mbak Rini selama ini apa untuk mengurangi pikiran-pikiran Mbak Rini tadi? Saya coba sih Bu ya, saya coba untuk ibaratnya itu mengalihkan pikiran saya dengan saya itu ya mencari hobi yang lain, saya ya mungkin drakoran atau ya ngobrol sama teman-teman, karena sebenarnya kalau saya pikiran saya fokus ke arah lain, saya bisa menghilangkan pikiran itu. Namun ada saatnya saya kepikiran lagi kalau saya udah kayak gabut atau nggak ada kegiatan gitu ya Bu. Tapi ya anehnya memang kalau skala takutnya, skala pemikiran saya di hari H sama hari ini itu berbeda pasti ya Bu ya. Iya. Di hari H saya mungkin kalau kata Ibu tadi itu mungkin 9 di hari H. Tapi untuk hari ini malah mungkin 5, di bawah 4 atau 4 ya, 3 gitu. Berarti iya sih sebenarnya kan kalau konseling kan kita udah gimana ya? Bukan trauma sih, ketakutan itu kan
nggak hadir langsung gitu aja kan, tiba-tiba kita itu kepikiran terus kita takut. Kalau sekarang kan belum tentu Mbak Rini itu merasakan ketakutan itu kan. Iya. Oke, terus kalau Ibu boleh tahu, eh, seandainya masalah Mbak Rini ini bisa diselesaikan, bagaimana perasaan Mbak Rini? Tentunya saya rasa senang ya Bu. Apa yang ibaratnya itu mengganggu saya, mengganggu pikiran saya, yang menurut saya yang membuat saya nggak nyaman, saya ingin menghilangkan perasaan itu dari diri saya. Dan jujur saya juga masih bingung apa sih yang membuat saya itu sepemikiran itu, seheboh itu sama sifat saya sendiri tuh yang masih saya itu masih gelap gitu. Oh, berarti Mbak Rini itu masih bingung sebenarnya apa sih yang membuat saya kok bisa kepikiran seperti itu. Ya, saya kesal Ibu sama itu. Sebenarnya baik sih Mbak Rini itu orangnya teliti, hanya saja Mbak Rini itu terlalu fokus pada kesalahan yang itu tadi menurut Ibu ya. Kalau menurut Ibu, mungkin kalau Ibu sebagai Mbak Rini ya, itu bisa lebih sedikit mengurangi apa sih tekanan-tekanan itu tadi, perasaan-perasaan yang tidak enak tadi. Karena kan Mbak, gini loh Mbak, saya itu nggak bisa terlalu fokus pada kesalahan itu tadi. Kita kan belum tentu ke depan itu kan gagal lagi kan. Iya. Jadi bagaimana kalau menurut Mbak Rini ini? Gimana? Apa nih Bu? Kan itu tadi kan Ibu bilang ya, kita itu nggak bisa selalu fokus pada kegagalan, satu kegagalan itu tadi ya. Kita ke depan itu belum tentu kita itu gagal. Sekali mencoba kan kita gagal, kedua, ketiga, keempat kan kita nggak tahu kan. Nah di sini Mbak Rini selalu memikirkan kegagalan itu. Apakah di depan itu Mbak Rini akan gagal juga? Menurut Mbak Rini? Enggak sih Bu. Terus kenapa Mbak Rini selalu menjadikan itu tolak ukur Mbak Rini akan gagal lagi? Iya, karena apa ya, bisa dibilang ya, kalau dijermukan lagi itu mungkin karena saya tuh nggak yakin sama diri saya ya Bu. Ya saya nggak yakin saya akan sebaik yang saya pikirkan ke depannya, seperti itu. Iya, sepertinya seperti itu sih Bu. Saya nggak yakin saya akan sebaik yang saya pikirkan ke depannya. Saat itu yang saya takutkan sih Bu. Saya nggak yakin sampai saya. Tapi apakah itu akan terjadi? Saya nggak tahu sih Bu. Terus kenapa Mbak Rini selalu memikirkan itu? Karena ya saya udah punya Pengalaman itu masalah tadi itu kan? tadi Bu. Tapi apakah masalah itu tadi akan terjadi lagi ke depannya? Bisa ya, bisa enggak. Bagaimana supaya permasalahan itu tidak terjadi Mbak Rini? Ya mungkin saya bisa menghindari sih Bu, menghindari terjadinya kesalahan yang sama lagi. Terus gini, kalau sekiranya Mbak Rini itu kepikiran lagi ya masalahnya itu tadi, kira-kira Mbak Rini akan melakukan apa? Mungkin di sini kan kalau dipikir-pikir ya Bu, ketika mendengarkan perkataan Ibu tadi, yang dimana saya itu terlalu fokus sama permasalahan saya dibanding barangnya itu kan udah terlewat juga, belum tentu saya gagal lagi Ke depannya. itu membuat saya sadar kalau sepertinya itu saya kurang percaya sama kemampuan saya sendiri. Saya belum cukup barangnya itu kuat sama pendirian saya sendiri. Entah kenapa saya berpikiran bahwa apa saya kurang mendoktrin diri saya sendiri supaya saya lebih baik gitu ya Bu ya. Terus yang ingin Mbak Rini lakukan ke depannya bagaimana? Karena poinnya di sini saya itu kurang percaya diri, dan saya sadar bahwa di sini itu kesalahan saya sama adalah saya terlalu fokus sama kesalahan saya, yang dimana akhirnya membuat saya memandang rendah diri saya sendiri yang nggak mampu, dan pandangan diri saya itu sendiri membuat saya terganggu hingga akhirnya saya tertekan. Buat saya itu merasa bahwa solusi terbaik adalah saya itu mencoba meyakinkan diri saya sendiri, percaya sama kemampuan saya sendiri. Apa yang udah berlalu nggak bisa terulang lagi. Kegagalan saya itu tak bisa menjadi standar saya untuk kedepannya, bahwa saya akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Karena kalau dipikir-pikir ya Bu, walaupun hari pertama itu saya kecewa banget, esoknya itu kecewa saya tuh nggak sekecewa saya waktu saya baru Kejadian itu. kejadian tadi. Oke, terus ini
kira-kira kalau masalah ini bisa selesai, perasaannya bagaimana? Tentu ya senang banget saya Bu. Nah berarti kan siapa sih yang mau hidup dalam ibaratnya tekanan terus kayak pikiran terus kan nggak ada ya Bu ya. Saya juga pengen bebas dari itu. Saya pengen kayak teman-teman saya yang ya apa sih kamu tuh terlalu kepikiran, ya udahlah kayak kumpul itu selesai ya selesai, yang penting kita udah usaha yang terbaik. Iya, saya ya itu visi saya iri dengan teman-teman saya. Mereka berarti itu ya punya pendirian masing-masing yang percaya sama diri mereka sendiri, yang penting udah melakukan yang terbaik kan. Dan saya rasa memang kurang saya adalah saya kurang percaya sama diri saya sendiri. Jadi kedepannya saya akan lebih percaya sama diri saya sendiri, kemampuan saya sendiri. Kalaupun saya gagal, bukan happy sekali ya. Oke, Ibu bangga dengan Mbak ini karena sudah tahu ya di mana itu letak apa sih penyebab dari perasaan Mbak Rini yang gak enak tadi. Ibu bangga sama Mbak Rini karena Mbak Rini sudah tahu. Kalau boleh Ibu tahu lagi, Mbak Rini bisa sebutkan lagi apa yang sudah Mbak Rini bilang tadi, yang solusi itu tadi akan gimana? Saya akan ibaratnya itu merubah apa yang menjadi penyebab dari permasalahan saya itu sendiri ini tadi, dimana saya itu fokus sama masalah saya coba untuk fokus kepada bahwa saya cuma gagal sekali, itu bukan menjadi patokan saya akan gagal terus. Iya. Atau saya pernah berhasil juga, dan itu kan seharusnya bisa saya jadikan patokan saya ke depannya kan. Iya. Intinya saya bisa belajar dari kesalahan saya lebih baik dan lebih baik lagi, dan lebih percaya sama kemampuan saya sendiri. Coba saya melihat orang-orang terdekat saya yang percaya bersama saya aja mereka percaya, kenapa saya nggak bisa percaya sama diri saya sendiri gitu Bu. Oke, ibu senang Mbak Rini udah tahu. Terus gimana perasaannya sekarang setelah melakukan konseling ini? Lega ya Bu ya. Lega juga karena dari Ibu juga cukup membuat saya itu apa ya, langsung ketekan gitu Bu, kayak ya juga ya. Kayaknya memang selama ini saya terlalu memanjakan diri saya gitu ya Bu ya. Kurang kayak neken lebih dalam lagi, apa sih yang kurang, apa sih yang sudah saya lakukan selama ini. Bersyukur gitu ya. Iya. Kan kita kan nggak selamanya gagal terus kan. Jadi Mbak Rini menurut saya sebaiknya jangan terlalu fokus pada kegagalan itu. Kan kita bisa belajar dari kegagalan itu supaya kita berhasil. Seperti itu ya Mbak Rini. Ya, siap. Oke, udah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sejauh ini saya sudah merasakan yang terbaik ya Bu dari konseling kita. Saya berterima kasih sama Ibu sudah membantu saya jadi lega, jadi tenang, dan semoga kedepannya saya bisa mempraktekkan apa yang sudah kita konselingkan hari ini. Sejauh yang saya tahu kan bukan konseling kan ya nggak sekali aja Bu ya. Benar. Apakah Ibu punya waktu gitu Bu? Iya kan, konseling kan nggak bisa langsung selesai kan, masalah Mbak ini kan belum selesai sepenuhnya kan. Kalau bisa Mbak Rini datang lagi kalau ada waktu, soalnya Ibu kan di rumah aja. Jadi Mbak Rini kalau ada sesuatu mungkin sudah ada perubahan dari Mbak Rini bisa datang ke sini. Ya, kalau minggu depan bisa nggak Bu? Saya ingin ibaratnya itu men-challenge diri saya sendiri, apakah saya mampu punya perubahan baik gitu dalam 1 minggu ini, dan saya nggak bisa janji sama Ibu perubahannya kan kayak bagus banget, saya nggak bisa janji, tapi saya akan berusaha sebaik yang saya bisa. Semoga perubahannya itu setidaknya saya bergerak dari angka 0 sampai angka 1 lah. Oke. Terus kira-kira kapan ini Mbak Rini akan melaksanakan solusi Mbak Rini tadi? Pulang dari sini Bu. Nah, dari sini ya itu Iya ya Mbak Rini. Iya betul Bu. Makanya 1 minggu dari sekarang saya akan lagi mempersiapkan diri saya. Oke. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Sejauh ini udah puas Bu, udah puas semuanya udah dikeluarkan. Oke, Ibu harap Mbak Rini bisa melaksanakan apa yang sudah solusi Mbak Rini tadi ya, supaya nggak terlalu kepikiran tertekan sama pikirannya sendiri itu tadi ya Mbak Rini. Sebenarnya baik Mbak Rini orangnya itu perfeksionis karena selalu meneliti gitu loh. Sebenarnya itu baik, tapi di sisi lain itu ada yang nggak baiknya itu tadi, terlalu memikirkan kesalahan itu tadi.
Ya, Bu. Oke, Ibu harap Mbak Lini kesini datang membawa perubahan. Apakah konseling ini bisa diakhiri, Mbak? Oke, terima kasih ya Mbak, konseling ini saya Terima kasih Bu, akhiri. terima kasih banyak juga sama Ibu.